Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video profile ya, tentang beberapa orang yang diikuti sama Dayana. Dan diikutinya itu Dayana mengikuti 139 orang. Dan saya akan bahas beberapa orang di dalamnya gitu ya, terutama yang dari Indonesia ya. Jadi dia itu belakangan ini mengikuti orang-orang dari Indonesia ya, beberapa orang dari Indonesia ya. Jadi kita bahas aja siapa aja sih yang diikuti sama Dayana nih. Ini yang paling atas yang saya tahu ini Gandhi Fernando ya. Jadi kita cek aja profilnya Gandhi Fernando ya di Instagram dia. Jadi di sini Gandhi Fernando itu seorang aktor, YouTuber, travel, fashion, sama lifestyle ya. Dan saya juga sudah mencari info lengkap yang valid tentang Gandhi Fernando ini di Wikipedia ya. Jadi kita lihat aja siapa dia di Wikipedia. Jadi di Wikipedia dia itu adalah seorang aktor, penulis skenario dan produser film. Jadi asal Indonesia gitu ya. Dan ternyata memang film-filmnya udah banyak yang rilis ya. Dari tahun 2015 sampai 2017 itu sekitar 4 film ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini. Di sini juga ada daftar film-film yang pernah dia buat maupun mungkin dia aktori ya. Dan ada sinetron juga, ada sitkom juga, ada serial web juga, ada FTV juga ya. Jadi sangat lengkap di dunia entertainment Gandhi ini. Data saya tertarik sama IMP organization ya. Coba saya klik. Jadi dia itu merupakan CEO ya. CEO-nya dari The Beauty Organization. Jadi ini organisasi kontes kecantikan Indonesia ya. Jadi di sini ada dia keanggotaannya ada Miss Charm, Miss Intercontinental, Miss Universal Ambassador, dan Man of the World. Jadi kontes kecantikan mungkin gak hanya cewek ya, ada cowoknya juga ini. Jadi dia merupakan CEO, jadi gak main-main ya, gak main-main juga. Orangnya seorang pengusaha juga ya. Jadi itu profilnya si Gandhi Fernando ya. Jadi dia merupakan pengusaha ya, kalau bisa dibilang itu dia seorang pengusaha, aktor, YouTuber, dan macam-macam. Jadi ya, jadi punya banyak aktivitas ya, mungkin pantas untuk diikuti sama Dayana ya. Tapi saya bingung, apakah Gandhi yang yang pertama kali mengfollow Dayana, apa Dayana mengfollow Gandhi gitu ya. Terus dapat informasi dari mana dia bisa kenal sama Gandhi gitu kan. Itu yang perlu diselidiki ya. Jangan-jangan nanti ada ya, nanti deh saya ini. Nah, yang kedua itu yang paling menonjol ini adalah Mami Isa ya. Jadi Mami Isa ini kita tahu pernah berkonfrontasi dengan Luna Maya ya. Dan setelah saya selidiki, sebenarnya Mami Isa ini sebenarnya seorang pencari bakat ya. Pencari bakat. Dan dia di salah satu YouTube-nya dia bercerita kalau dia itu mencari bakat di seluruh Indonesia ya. Di seluruh Indonesia dia mencari bakat ya. Kemungkinan mungkin dia mempunyai manajemen sendiri, dan kayaknya sih ya dia punya manajemen untuk mengangkat potensi-potensi orang yang akan terjun di dunia entertainment ya. Karena dia juga menjurikan beberapa ajang pencarian bakat juga dan ajang kecantikan juga. Mungkin ada hubungannya sama Gandhi juga ya. Karena ada pencarian bakat juga kan, dan ini kecantikan ya. Jadi mungkin Gandhi dan Mami Isa ini berteman ya, dan dia juga seorang pengusaha juga kayaknya. Kalau misalnya dia bisa punya manajer, punya organisasi,
Dia pasti seorang pengusaha ya, karena perlu modal yang kuat dalam dunia entertainment, untuk mempromosikan seseorang talent gitu kan. Dan ini sebenarnya berhubungan juga sama Dayana. Mungkin dia ditawari kali Dayana, gimana kalau masuk ke manajemen saya misalnya gitu kan. Bisa jadi, dan mungkin Dayana juga agak tertarik kali, makanya dia follow Mami Isa gitu kan. Yang lainnya adalah, nah ini Masya. Masya, saya sebenarnya udah follow dia loh, kenapa jadi nggak di follow sih. Nah ini Mbak Masya ini istrinya aktor kita Irfan ya. Jadi dia ini orang Uzbekistan, dan dia ini menurut saya berjasa ya bagi Dayana ya, dan patut di follow Dayana karena dia menjelaskan semua kata-kata Dayana dalam bahasa Rusia, karena dia orang Uzbekistan jadi dia ngerti bahasa Rusia. Karena pecahan Uni Soviet tuh banyak kan bahasa bahasa bisnisnya lah itu bahasa Rusia. Jadi patut diapresiasi sama Dayana untuk mengikuti. Jadi kalau dia mau ke Indonesia dia bisa belajar sama Mbak Masya ini ya, karena dia udah fasih banget bahasa Indonesianya dan bisa menerjemahkan dengan lugas ya apa perkataan yang dikatakan Dayana waktu dia live dan macam-macam. Dan dia bisa menjelaskan itu dengan tanpa tendensi macam-macam ya. Dia bilang ini hanya terjemahan aja, dan ia selalu mengademkan ya, selalu mengademkan, nggak mau berpolemik dalam translate-nya dia. Patut dicontoh sama YouTuber lain ya yang sealiran sama dia menerjemahkan sesuatu yang ngerti bahasanya dia gitu, tapi dengan tendensi yang beda gitu. Tapi Mbak Masya ini memang netral sekali dia. Kalau dia bilang salah Dayana ya salah. Dia juga pernah menyalahkan manajemennya Dayana, dan itu memang betul ya, ketidakprofesionalan. Tapi dia di sisi lain juga membela Dayana. Bukan membela sih sebenarnya, emangnya kenyataannya dia nggak salah gitu waktu diterjemahkan itu gitu. Jadi apa yang dilakukan Mbak Masya ini memang sangat netral dan uh, menenangkan ya, sebenarnya menenangkan beberapa orang yang ingin kejelasan tentang masalah Dayana yang sempat heboh belakangan ini gitu ya. Jadi itu 3 profil yang saya ungkap, yang lainnya sih banyak. Ini ada beberapa akun fans club ya dari Dayana gitu. Tapi sejadah biru nggak ada. Nggak, sejadah biru itu campuran aja. Kebetulan sekarang lagi membahas Dayana ya, kita sebagai apa ya, sebagai reaktor berusaha berusaha positif ya, berusaha positif dan netral baik terhadap Vicky Naki maupun Dayana gitu ya. Jadi kita nggak selalu membahas mereka, tapi saat ini kita membahas mereka di grup kita. Kita ada 2 grup di sharing club namanya. Jadi ada 3 orang itu yang mengikuti Dayana ya, yang saya yang saya perhatiin, sangat perhatiin dengan 3 orang ini. Jadi saya sih berharap Dayana itu lebih dekat ke Mbak Masya nih ya. Jadi Mbak Masya ini kan suaminya aktor gitu ya, yang udah terjun di dunia entertainment juga gitu. Jadi Mbak Masya dan Irfan ini kelihatan orang baik ya. Dia nggak mau menyudutkan, nggak mau ya, pokoknya berada di ambang netral lah, di tempat yang netral gitu ya. Jadi kemungkinan saran-sarannya dia akan lebih clear daripada orang-orang lain ya, kayak manajemen, kayak Mbak Isa. Dan ini kan tentu mereka berpikiran talent, ini talent loh, pencarian bisnis itu ya mungkin ke arah bisnis nantinya kalau orang-orang itu. Tapi kalau Mbak Masya ini mudah-mudahan dia bisa mengarahkan Dayana ya, karena dia orang baru di Indonesia, dia nggak tahu sifat-sifat orang Indonesia. Saya takut sih sebenarnya dimanfaatkan nanti Dayana di sini. Oke lah dia terkenal di sini,
nanti dimanfaatkan, karena banyak orang-orang sekarang terkenal tuh karena kehebohan gitu ya, berita-berita negatif dijadikan ketenaran gitu. Saya harap sih Dayana nggak ikut seperti itu dan bisa Mbak Masya ini udah jadi temennya, katanya sih udah sering chatting sama Dayana, Mbak Masya dalam beberapa capture yang saya pernah lihat gitu ya. Sering sharing sama Mbak Masya. Ya mudah-mudahan dia bisa mengarahkan Dayana kalau misalnya Dayana memang ke Indonesia ya. Dan laga-laganya sih memang gitu. Dan saya nggak mau kasih bocoran sebenarnya dia tuh ke Indonesia dengan siapa gitu kan, dengan sponsor siapa gitu kan. Jadi kalian tebak-tebak sendiri aja, tebak-tebak buah manggis lah sebagai bonus pemikiran kalian ya. Oke, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.